Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami insyaallah waridallah tetap konsisten menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme yang bertemakan Malam Seribu Puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Saudaraku, pada hari ini kami memberi judul puisi kami, puisi kontemporer situasionalisme dengan judul Presiden Presiden, kami ulangin, judulnya adalah Presiden Kutangan. Ya, ini sedikit unik judulnya karena kami memberi judul yaitu Presiden Kutangan. Presiden Kutangan memang di Republik Indonesia ini presiden ke-8 kita suka dengan kutang, ya. Makanya judul hari ini kami beri judul Presiden Kutangan. Suatu ketika di sore hari menuju senja, Presiden Kutangan bersama staf pilihan di Istana Merdeka sedang mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia di halaman Istana Merdeka. Lalu Presiden Kutangan menginstruksikan kepada asisten pribadinya, Mai, namanya Mai, Mayor maksudnya, jadi panggilannya Mai, ya. Mai, umumkan. Siap, Pak Presiden. Si Mai ini, asisten pribadi ini mengumumkan. Ingat ya, namanya Mai, panggilan itu Mayor maksudnya, ya. Pangkat beliau Mayor, ya. Lalu diumumkan. Wahai saudara-saudari seluruh rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, adik-adik, kakak-kakak, bayi-bayi yang baru lahir yang hadir. Hari ini Istana Merdeka mengumumkan bahwasanya Republik Indonesia telah kutangan. Tahun kemarin alhamdulillah semua kutang yang ada di Republik Indonesia ini terkumpul 8.000 triliun rupiah. Wah, semuanya tepuk tangan. Hidup Republik Indonesia punya kutang 8.000 triliun. Tahun kemarin. Jadi 1 tahun sekarang ini, dari tahun kemarin sampai saat ini, katakan 1 tahun, alhamdulillah kutangan kita bertambah lagi menjadi 10.239 kutang. Hore, mak-mak pada gembira itu karena dari hanya 1 tahun utang seluruh Indonesia bertambah dari 8.000 triliun menjadi 10.239 triliun. Jadi dalam 1 tahun itu
kutang seluruh Indonesia bertambah, yaitu 2.239 kutang. Semuanya gembira bersorak-sorai, khususnya para ibu-ibu. Hore, Indonesia punya kutang. Ya, hidup presiden kutangan. Nah, semuanya bergembira, berhuhaha. Dan banggalah sang presiden kutangan ini. Dia berdiri lalu berpidato dengan gagah dan berwibawa. Wahai seluruh rakyat Indonesia, bayangkan dalam 1 tahun kita menambah kutang di seluruh Indonesia 2.239 kutang hanya dalam 1 tahun loh. Dulu kutangan Indonesia berjumlah 8.000 triliun. Sekarang sudah mencapai 10.239 triliun rupiah. Subhanallah. Semuanya bergembira, berhuru haha. Inilah fenomena yang unik dari Republik Indonesia. Presiden kita hobi dengan kutang, ya, makanya dijulukin presiden kutangan. Ya, keluar negeri, kesana kemari itu nyari kutang itu, ya. Nah, jadi kita hanya rakyat Indonesia ini disuruh memperbanyak pakai kutang, khususnya emak-emak. Emak-emak paling senang dengan yang gratis, ya. Bayangkan dalam 1 tahun nambah 2.239 triliun rupiah. Ingat ya, 2.239 triliun rupiah kutang. Lucunya negeriku, tapi indahnya negeriku. Hebatnya rakyat Indonesia memilih presiden yang hobi kutangan. Inilah repotnya kalau kita memilih presiden, ya, yang ternyata ada hobi tersembunyi, yaitu hobi kutangan. Repot kan seperti ini. Yang senang mak-mak karena dapat kutang gratis. Dalam 1 tahun 2.239 triliun rupiah untuk kutangan saja, untuk kutang seluruh Indonesia. Presiden kutangan memang suka yang unik-unik. Dia pikir dengan berkutang ria rakyat akan bahagia. Ternyata zong. Pendidikan tidak gratis, kesehatan tidak gratis. Jadi uang hasil kutangan itu dipakai untuk apa, Bapak Presiden kutangan? Ya jelas untuk proyek gua dong. Koperasi Desa Merah Putih dan MBG kan suka-suka gua kan presiden kutangan. Ya iya, elu yang kutangan, kita yang membayar kutangan itu. Inilah repotnya jika kita memilih presiden kutangan. Kemana-mana selalu pakai kutang. Ini memalukan sekaligus memilukan. Sudah kutangan, uang hasil kutangan entah dibawa kemana dan untuk apa tidak jelas. Bayangkan, uang hasil kutangan dibuat MBG, uang hasil kutangan dibuat Koperasi Desa Merah Putih. Gak jelas semua. Rumah sakit tetap saja harus bayar, pendidikan juga tetap harus bayar. Ini kan memperkaya diri dan kroni-kroninya. Ini kan cara terselubung untuk merampok uang negara dengan dalih membeli kutang untuk dibagikan ke seluruh emak-emak di Indonesia ini. Tidak usah ketawa lah. Ini nggak lucu. Ya, uang hasil kutangan nggak jelas kemana dan untuk apa. Dikritik marah-marah. Kan hak saya sebagai presiden untuk kutangan. Iya, itu hak lo. Tapi yang
bayar kutangan itu siapa? Rakyat Indonesia. Anda tahu, saudara-saudaraku, setiap bayi lahir ke muka bumi ini di Republik Indonesia ini, itu sudah ada stempel di jidatnya tertulis bayi terlahir kutangan. Menyedihkan. Lalu si emak-emak ini yang dapat kutang dari Istana Merdeka pulang bawa kutang itu. Ada 5 kutang gratis. Suami bertanya, itu hasil apa itu? Itu kutang dari Istana Merdeka. Ya iya dong, dapat dari presiden kutangan. Bangga lu? Bangga dong, kan gue nyoblos dia dulu. Ya iya, lu yang bangga, gue yang sengsara sebagai suami. Lah kenapa? Salah gue di mana? Lalu nggak lihat itu peternak ayam? Hah? Pada demo kemarin. Lu nggak tahu itu karena apa? Karena uang hasil kutangan itu dibuat nggak jelas. Pakan ternak juga tetap tinggi harganya. Harga jual ternak diminta murah. Peternak ayam sengsara. Kamu bangga dapat kutang hasil ngutang. Kutangmu itu hasil ngutang. Negara beli kutangmu itu dari uang ngutang. Bangga kamu. Bodoh amat dah, kata istrinya. Yang penting gue dapat kutang gratis. Hidup presiden ngutang. Astagfirullahaladzim. Saudaraku, inilah dilemanya saudaraku. Jika kita memiliki presiden disorientasi dalam memerintah Republik Indonesia. Memang kutang itu perlu, tapi untuk ibu-ibu, untuk mama. Kan banyak bapak-bapak di seluruh Indonesia ini. Masa bapak-bapak disuruh pakai kutangan juga? Mbok ya, uang hasil ngutang itu jangan dibeli kutang. Masa ya rakyat Indonesia suruh kutangan semua? Hah, ini menyedihkan dan memilukan. Presiden kutangan selalu membuat sengsara rakyat Indonesia. Apakah pantas presiden kutangan seperti ini dipertahankan terus untuk memimpin negara kita? Bayangkan, hobinya kutangan, keluar negeri kutangan, tapi bergaya bak pahlawan. Bukan kesiangan, kesorean juga. Justru ada yang kemalaman pahlawannya. Astagfirullah. Sadarlah rakyat Indonesia. Kita sedang dipimpin oleh presiden yang berakhlak dan bersifat kekanak-kanakan. Sadarlah rakyat Indonesia. Kita saat ini memiliki presiden yang memerintah sesuka hatinya. Sadarlah rakyat Indonesia. Kita ditipu kanan kiri oleh presiden kita, dibilang swasembada. Padahal itu beras hasil impor yang distok oleh presiden sebelumnya, dibilang swasembada. Ini kan memalukan. Dia pikir kita ini anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi. Itu Menteri Pertanian itu, jongosnya presiden kutangan itu. Taunya tipu sana tipu sini. Apanya swasembada? Beras hasil impor lu bilang swasembada. Memalukan. Menteri Pertanian, jangan kau tipu rakyat. Itu beras hasil impor. Stoknya banyak berlimpah. Kau bilang swasembada. Lalu disuruh foto tuh presiden ngutang di sawah-sawah. Panen raya, cekrek, 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 cekrek. Lu kira ini abad zaman orde baru? Orde repot nasi. Sekarang orde digital. Transparan, informasi terbuka. Paparazi di mana-mana. Jadi engkau buat skenario gimana pun tetap saja tidak bisa membodohi rakyat Indonesia. Menteri Pertanian, bangunlah, sadarlah. Jangan suka menipu rakyat. Rakyat ini sudah lelah. Sudah punya presiden kutangan. Punya jongos juga kutangan. Lu pikir ini negara sulap? Bin Salabin? Swasembada, swasembada.
Swasembada dengkolmu swasembada. Hah? Ngapusi ya. Isen aku. Kita sudah sentil 3.500 kali. Oleh karena itu, Bapak Presiden Kutangan, tolonglah hilangkan kebiasaan kutangannya. Jangan kutangan terus. Gila loh. Dalam 1 tahun naik 2.239 triliun kutangan. Hasil ngutang. Dalam 1 tahun 2.239 triliun ngutang. Untuk beli kutang. Jadilah presiden ngutang. Pontang panting kami jadi rakyat nih memikirkan kau. Bocah cilik kok jadi presiden. Hah? Sifat masih kekanak-kanakan kok bisa jadi presiden. Memalukan sekali. Pakai pampers dulu lah. Jangan jadi presiden. Pakai pampers yang benar dulu. Kan ada tuh pampers orang tua itu. Pakai dulu yang benar. Jangan jadi presiden seperti ini. Memalukan. Kalau bisanya kutangan, semua rakyat Indonesia pun bisa jadi presiden kalau gitu. Cuman modal ngutang sana, beli kutang, bagi-bagi. Hah? Dasar presiden kutangan. Jangan baper, tersinggung, marah. Hah? Lapor polisi. Tuh tangkap itu penyair gila itu. Masa gue dibilang presiden kutangan, enak aja. Gue kan presiden maco, mantan copet. Ngapunten gak ya Pak Presiden Kutangan? Inilah dunia digital. Kalau Anda tidak senang, laporkan saja ke polisi. Saya ikhlas. Di penjara, digebukin, dimatiin ikhlas, enggak apa-apalah. Ya, lagi pula hidup seperti ini sama saja. Hidup dari kutangan, kan? Mendingan lawannya sampean sekalian lah. Kalau memang kematianku untuk menjatuhkanmu dari kursi kepresidenan, aneh ikhlas, bos. Enggak masalah. Untuk apa punya presiden bocah cilik seperti kamu? Pakai pampers saja belum bisa. Taunya kutangan terus. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten. Sallu ala nabi. Untuk presiden silakan sedekah yatim 4.000 orang. Untuk saudara-saudaraku sekalian, sedekah seikhlasnya di tempat Anda masing-masing. Insyaallah waridallah rezeki Anda berlimpah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.